Ini yang aku jadi sorotan aku gini. Anggota dewan yang hanya kerjanya 1 periode. Ya kan? Yang 1 periode kerja. Selesai dia bertugas, dia dapat gaji seumur hidup. Adil nggak? Dewannya nolak nggak? Mana mau nolak? Iya, makanya jadi pertanyaan, kalau mereka sayang sama rakyat di saat BBM naik mereka menolak, nah mereka nolak nggak gaji mereka seumur hidup? Sementara mereka cuma kerja 1 periode. Karena itulah yang aku bilang, tidak ada keadilan dalam kebijakan, bukan hanya di pemerintah, tapi dewannya sendiri nggak kerja untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Aminah di podcast Inong Talk ya. Podcast tentang isu-isu perempuan, politik dan juga kisah-kisah inspiratif. Tentu ini menjadi hal edukatif bagi pemirsa Inong Talk, seluruh perempuan di seluruh Indonesia pastinya. Baik, kali ini ya di depan kita sudah datang bintang tamu yang sangat luar biasa. Saya culik beliau dari Pehtem kemari. Biasanya langganan Pehtem, tapi ini kita culik ke Inong Talk. Tapi rada-rada agak panas nih sebenarnya ya. Sebelumnya podcast sudah panas hostnya. Tapi nggak apa-apa, kita sapa dulu narasumber kita. Halo Kak Linda. Halo. Apa kabar nih Kak? Sangat baik hari ini. Sangat baik ya. Sangat, dengan suasana yang, tapi hari ini agak adem ya. Kemarin 2-3 hari itu sangat panas cuacanya. Sangat panas. Sangat panas. Ini... Berada dalam rumah aja rasanya tuh kayak mau direbus gitu. Oh gitu. Cocok banget nih dengan situasi. Iya, sauna kan. Bukan sauna, situasi kenaikan BBM panas nggak hatinya? Iya, sangat panas sebenarnya. Posisinya sih sangat panas. Bahwa sebagai masyarakat kita di posisi yang memang selalu harus menerima gitu kan, menerima satu kondisi di mana kemudian pemerintah mengambil kebijakan yang itu mungkin tidak berpihak bagi kita masyarakat yang merasa bahwa kok makin hari kok makin kejepit gitu, makin hari makin kejepit. Nah, sebenarnya kalau memang kita mau menyikapi ibaratnya gini, langkah rezeki itu kan memang sudah ditentukan memang oleh Tuhan, bahwa bagaimana kemudian tiap hari rezeki kita itu semakin hari harus dipacu untuk semakin giat dan bersemangat untuk mencari. Namun di saat kondisi sudah kejepit, kemudian dihadapkan pada satu kebijakan yang kemudian itu dianggap bahwa membuat masyarakat makin kejepit, ya mau tidak mau kita di posisi yang bahwa mau terima atau enggak gitu. Nah, hari ini banyak terjadi penolakan di mana-mana. Namun pernah nggak sih sebenarnya kita mengkaji gitu kan? Balik lagi bahwa di saat kemudian kita menolak, kita mengkaji nggak sih sebenarnya bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini terkait dengan penaikan BBM ini sebenarnya sih menurut saya pribadi, saya sebagai perempuan kemudian sebagai seorang ibu yang menjadi tulang punggung bagi keluarga saya, bagi anak-anak saya, sebenarnya dampak yang paling merasa itu adalah saya gitu, karena saya pencari nafkah gitu kan. Nah, namun justru sebenarnya dengan kondisi hari ini itu saya nggak merasa bahwa seperti orang bilang rakyat menjerit, BBM naik, rakyat menjerit. Saya nggak menjerit tuh gitu. Artinya apa? Saya merasa agak sedikit adem ayem gitu, agak ademnya di mana? Dulu pada saat tahun kemarin BBM naik, saya mungkin bagian daripada salah satu orang yang ikut dalam aksi demo penolakan BBM. Di saat kemudian pemerintah memberikan subsidi terhadap BBM, penikmat BBM subsidi ini justru dinikmati oleh orang kaya, gitu. Dinikmati oleh orang kaya, orang-orang yang punya mobil, kemudian mobil mewah, itu malah justru mereka antri di SPBU itu mobil mewah yang antri di SPBU. Nah, kita sebagai orang biasa atau orang miskin, katakanlah orang yang memang kurang mampu, dalam arti kata yang nggak mampu beli mobil dong gitu kan. Nah, hanya bermodalkan sepeda motor, muatan sepeda motor kita ini kan hanya 3 liter gitu. Hanya 3 liter yang kita gunakan, dan itu 3 liter itu kita paling banter sekali, paling lama kita pemakaiannya itu 4 atau 5 hari. Itu tergantung pemakaian kita, 4-5 hari. 3 liter itu katakanlah pada sebelum naik ini 7.000. Nah, 7.500 atau 8.000 lah. Kalau kita beli di eceran 10.000. 10.000 sekali isi 30.000 untuk satu tangki motor kita gunakan untuk 4 hari. Nah, kalau yang punya mobil ini kan bisa tiap hari dia ngisi kan.
Setiap hari dia ngisi karena mobilisasi perjalanan kerja dia atau mobilisasi dia itu lebih intan atau lebih tinggi dibandingkan kita pemakai yang sedikit dibandingkan karena pemakai mobil. Nah, artinya apa? BBM bersubsidi yang hari ini diberikan oleh pemerintah itu bukan kita penikmatnya. Bukan Tapi orang-orang yang menengah ke bawah. iya, bukan menengah ke bawah, tapi memang orang yang ke atas gitu, orang kaya yang menikmatinya. Dan kita sebagai orang yang melihat bahwa tiap kita mampir atau ketemu SPBU yang antri itu adalah mobil-mobil mewah, apa yang kita rasakan? Waduh gitu kan. Artinya ada sesuatu yang menurut kita memberontak juga nih gitu kan. Ini gimana caranya kok aturannya nggak jelas gitu. Akhirnya kita jadi nyalain kan, nyalain pemerintah gitu ya, bahwa kenapa tidak diatur satu aturan yang bahwa BBM subsidi itu tidak boleh, ataupun misalnya SPBU itu tegas. Nah itu yang sering terucap di kita. Padahal oke lah dari pemerintah itu udah ada aturan yang boleh mengisi BBM bersubsidi itu mobilnya ini. Tapi kok SPBU nggak tegas. Nah jadi ada simpang siur informasi ataupun aturan-aturan yang menurut kita bahwa harus ditegakkan tapi nggak terjadi. Gitu kan. Ada penolakan-penolakan di kita. Nah pada saat sekarang pemerintah menyetarakan, kalau saya sih lebih menyetarakan bukan naik. Menyetarakan harga BBM Pertalite itu yang digunakan selama ini oleh masyarakat biasa kepada 10.000, di angka 10.000, kemudian BBM subsidi yang selama ini diberikan oleh pemerintah kemudian dipangkas, kan dipangkas artinya bukan lagi 100% misalnya, tapi sudah dipangkas, kan terasa bahwa BBM subsidi hari ini itu diatur bahwa mobil ini tidak boleh gunakan yang bersubsidi. Nah, kayak misalnya BUMN, pekerja BUMN, kemudian plat merah. Kalau dulu kan plat merah hajar terus, pekerja siapa aja hajar terus yang bersubsidi kan. Nah kalau sekarang nggak boleh, ada aturan yang udah mengikat bahwa tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Nah itu menurut saya itu suatu kebijakan yang diambil gitu. Nah perkara kemudian pada saat BBM naik, harga barang melonjak tinggi, nah lihat lagi di lapangan. Kita lihat lagi di lapangan, orang bilang cabai mahal. Berapa harga cabai pada saat BBM naik? 100.000. Harga 100.000 cabai itu pada saat lebaran haji kemarin masih udah 100.000. Ya kan? Minyak goreng sebelum BBM naik udah naik tinggi. Telur udah naik tinggi lebih dulu. Ya kan? Itu kan yang pokok yang selama ini ibu-ibu kalau ke pasar, aduh harga cabai mahal gitu kan. Ya udah kalau kebutuhannya hanya seon, ya udah beli seon. Nggak perlu beli sekilo dong. Ya kan? Artinya apa? Dengan kondisi hari ini itu ibu rumah tangga itu harus memanage keuangannya, ya kan, pola hidupnya juga harus dirubah sekarang. Kalau dulu bermewah dengan tidak naiknya BBM kita masih bisa jalan-jalan, masih bisa traveling, masih gini segala macam. Artinya apa? Ada pola dan gaya hidup yang selama ini berubah gara-gara BBM naik, gitu kan. Nah berarti kan ada satu plus minus juga bahwa dengan BBM naik kita nggak bakal kemana-mana lagi misal gitu kan, nggak bisa terpeling lagi, nggak bisa jalan-jalan lagi. Menurut saya bagus, menghemat biaya, bisa nabung. Itu salah satu nilai positif misalnya. Nah balik lagi kemudian kenapa saya lebih merasa yang bahwa kayaknya nggak berefek gitu terkait dengan BBM naik, saya nggak berefek karena rezeki saya juga gitu-gitu juga gitu kan. Nggak naik-naik juga, nggak tinggi-tinggi juga gitu. Pemakaian saya juga nggak berlebihan juga, masih standar. Nah, kalau misalnya juga hari ini berpikir bahwa gimana merubah kondisi. Sebenarnya ada satu kemudian di saat pemerintah membuat aturan atau kebijakan ini kan setiap BBM naik itu kan selalu ada konflik gitu. Karena gini Kak, selalu ada konflik. Ini oke lah. Tadi Kak Lina sudah memaparkan, maksudnya menjelaskan kenapa misalnya kita harus legowo ya atau menerima misalnya BBM itu naik. Tetapi kan ini bicara soal tingkat keadilan pemerintah terhadap kepada rakyatnya. Contoh misalnya soal BBM, ini kan BBM dunia misalnya harga di tengah-tengah harga minyak dunia misalnya turun, kok Indonesia naik sih? Ini kan jadi ada tanda tanya.
kenaikan harga BBM ini juga setiap presiden sebelumnya SBY misalnya. SBY pernah menaikkan harga BBM itu 500 rupiah loh. Tapi juga banyak nih yang di demo juga. Dia di demo juga seperti itu sampai dia turun. Nah, ini kan jumlah yang dinaikkan itu sangat signifikan, Kak. Kalau Kak Linda bilang tadi mobil orang kaya yang menikmati, tapi kayak contoh misalnya banyak juga Pajero pakai solar harganya 6.500. Nah, mungkin inilah suara-suara maksudnya yang menengah ke bawah ini menjerit karena memang pemerintah menghimpit isi kantongnya masyarakat menengah ke bawah ini, tetapi tidak berkeadilan seperti itu. Contoh misalnya gaji nggak naik, kebutuhan naik. Nah, dulu harga cabai nggak segitu amat sih, Kak, di bawah 50 lah. Semua kan normal seperti itu. Ini kan seolah-olah angka 100.000 itu seperti 1.000 rupiah, tapi tidak sesuai dengan pendapatan atau income dari masyarakat sendiri. Itu yang maksudnya, Kak. Kenapa pemerintah melakukan itu? Itu yang dianggap kejam sama masyarakat. Oke. Nah, BBM naik ini kan bukan hanya tren hari ini. Setiap yang memerintah itu selalu ada kenaikan BBM. Kenapa? Pertanyaan kan jadi kenapa? Kenapa selalu prioritas itu di BBM, ya kan? Kalau sebenarnya informasi yang saya dapat bahwa harga BBM itu sebenarnya harga Pertalite itu 14.000. Sebenarnya harga normalnya itu 14.000. Nah, kenapa hari ini pemerintah menetapkan di 10.000? Berarti kan masih ada subsidi dong, yang masih disubsidi dong. Kalau 14.000 berarti pemerintah masih mensubsidi. Seandainya tidak disubsidi oleh pemerintah, ya kan? Berarti harga BBM kita belinya berapa? 14.000. 14.000 harga BBM yang kita beli sebenarnya. Nah, ini kan masih kalau kita melihat dari sisi angka itu tadi, berarti kan pemerintah masih berpikir berpikir tentang kantongnya rakyat gitu. Dan kalau melihat posisinya juga, kita juga jangan lihat dari sisi kita di barat. Teman-teman di wilayah timur itu sudah lebih dulu angka BBM itu tinggi loh. Papua gitu kan, itu kan udah jauh sebelum BBM sekarang naik, mereka harga BBM mereka tinggi, malah 3 kali lipat malah. Nah, itu kan sudah sesuai dengan. Nah, itulah dia. Tapi kemudian setelah pemerintahan sekarang kan jadi setara kan harganya, sama. Jadi dari Sabang sampai Merauke harganya udah 10.000. Nah, jadi kalau misalnya sekarang 10.000, berarti Sabang sampai ke Papua itu 10.000 angkanya. Artinya penyetaraan, tidak ada yang rendah, tidak ada yang mahal. Nah, saya tadi mau bilang bahwa di saat pemerintah sudah menaikkan harga barang, ini kan harga barang nih naik nih. Nah, tugas pemerintah apa? Menstabilkan harga kan? Di saat pemerintah tadi menaikkan harga BBM, nah tugas pemerintah selanjutnya apa? Menstabilkan harga barang. Oke? Nah, itu tugas dinas gitu loh. Artinya apa? Ada dinas yang bertugas untuk menstabilkan harga barang di pasar. Siapa? Ada Bulog di sana, ada Disperindak di sana. Nah, tidak hanya barang yang naik, tapi juga perhubungan kan. Ada angkutan yang naik di sana. Nah, tugasnya siapa? Ada perhubungan di sana. Bagaimana perhubungan kemudian mengatur tarif, ya kan? Tarif angkutan, ya dong. Kemudian kayak misalnya sekarang kalau mau naik bus itu kalau ke Medan biasanya 150 misalnya standarnya. Oke, sekarang naiknya udah 300. Nah, itu wajar nggak sih? Itu wajar nggak kalau misalnya naik sampai 2 kali lipat? Nah, itu yang sebenarnya harus diatur. Itu diatur nggak sih? Duduk nggak sih antara perhubungan dengan Organda? Ya kan, kok tiba-tiba begitu BBM naik semua dengan inisiatif sendiri langsung menaikkan harga gitu kan? Nah, dikontrol nggak? Itu yang sebenarnya harus dikawal. Kemudian yang kedua, Disperindak terkait dengan ada nggak dilakukan operasi pasar? Bagaimana kemudian pedagang-pedagang ini kok bisa kemudian tiba-tiba langsung naik? Dulu kan ada tuh misalnya ada pengumuman dari pemerintah, hari ini harga cabai sekian, harga gula sekian, harga minyak sekian. Itu pernah terjadi lagi nggak? Nah, itu yang sebenarnya yang harus dibuat sehingga kemudian apabila ada pedagang yang nakal, itu kan? Pedagang yang nakal misalnya menaikkan harga barang suka-suka hati, ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Mencabut izinnya, ya kan ada aturan itu, jika dia menaikkan harga sini maka dicabut izin usahanya. Nah, itu yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah. Dan itu yang harus kan kita bilang tadi kan bahwa ada sisi oke, saya terima nih kenaikan BBM, tapi ada catatan. Catatannya adalah pemerintah harus mengontrol kestabilan harga di pasar.
Itu yang harus dilakukan. Maka itulah yang harus kita dorong kepada pemerintah. Di saat oke lah masyarakat, oke kami terima BBM naik. Tapi mampu nggak pemerintah mengontrol harga pasar? Karena kalau itu tidak dilakukan, maka akan terjadi banyak permainan di pasar. Permainan apa? Mafia, ya kan? Mafia dagang, ya kan? Kemudian juga penimbunan barang-barang. Ini misalnya ini minyak lagi mahal. Nggak taunya ada partai yang kemudian menimbun kan? Ditimbun minyak atau dia beli banyak-banyak, dia berikan kepada masyarakat secara gratis. Ya kan? Boleh nggak dia beli banyak sementara orang di pasar nggak ada barang? Itu kan juga ada aturan, nggak boleh. Nah, itu salah satu yang sebenarnya harus ditegakkan oleh pemerintah. Bahwa hari ini juga pemerintah berjuang dengan mafia-mafia juga. Bagaimana dia memberantas mafia, yaitu tadi yang menimbun minyak, ya kan, yang menimbun barang-barang, menimbun gula, menimbun BBM. Nah ini yang sebenarnya yang harus diberantas oleh pemerintah. Jadi tidak hanya pada posisi yang bahwa ini buat pengumuman BBM naik, kemudian nanti ada subsidi bla bla dan segala macam. Nah kalau melihat hari ini, oke BBM-nya naik, nah pemerintah juga tidak tanggung-tanggung memberikan subsidi BLT misalnya, oke dapat BLT BBM, dan PKH juga masih jalan, BMPT juga masih jalan, ya kan? Kemudian biaya pendidikan untuk anak dari SD, SMP sampai SMA bahkan kuliah udah didapat. Semua dapat. Hari ini semua kampus penerima dana KIP kan, banyak menerima dana KIP. Sangat terbatas, Kak. Ya walaupun terbatas kayak itu tadi. Makanya dengan ditarik atau dipangkas subsidi BBM hari ini itu pemerintah bisa memaksimalkan pemberian subsidi itu kepada beasiswa kepada mahasiswa. Ya itu salah satu, karena yang informasi yang saya dapat bahwa subsidi yang dipangkas itu kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Nah, layanan publik itu apa? Layanan kesehatan, layanan pendidikan. Nah, lebih alih ke sana, karena selama ini benar juga sih yang bahwa pemerintah itu triliunan tiap tahun anggaran itu dibakar dengan BBM. Ya kan, dengan disubsidi tadi kan. BUMN bangkrut juga kan. Nah itu yang perlu dievaluasi kan, kenapa BUMN bangkrut? Ya kan? Kalau misalnya BBM-nya naik, kenapa BUMN-nya bangkrut, kan itu menjadi pertanyaan. Nah makanya kan perlu dievaluasi kan, ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sulit memang. Lebihnya ke denial ya, karena masyarakat udah kayak bosan, jenuh, Benar. Ya, udah unbelievable sama pemerintah karena dengan kebijakan yang membuat misalnya terlalu memperumit ataupun menjebak lah seperti itu. Karena apa? Apa nggak ada solusi lain gitu kan? Ada solusi lain seperti itu. Karena kan yang kita melihat ini adalah bukan orang-orang yang terisi kantongnya penuh, tetapi kita melihat membaca bagaimana masyarakat yang memang betul-betul untuk makan aja susah, apalagi BBM gitu loh. Iya. Dan kita juga jangan lupa sebenarnya melihat kita di Aceh nih kan, kita terpengaruh dengan naiknya BBM ini memberi pengaruh buruk misalnya dengan ekonomi masyarakat. Tapi jangan lupa dari pagi sampai tengah malam tuh warung kopi penuh. Artinya apa? Kita nggak berbanding lurus gitu kan. Bisa kemudian kita mengatakan yang bahwa BBM naik, masyarakat menjerit, tapi orang evan-evan aja gitu kan. Yang terlihat adalah evan-evan aja. Padahal yang berdampak paling cukup berdampak itu ibu rumah tangga gitu. Di saat kemudian suami hanya memberikan misalnya nafkah hari ini sekian. 50.000 satu hari. 50.000 satu hari dapat apa? Ya kan? Kalau misalnya nih beli beras di situ, beli minyak di situ, beli ikan di situ, beli semuanya di situ, nggak cukup gitu. Otomatis nggak cukup. Namun bagaimana kemudian si istri memanage keuangan itu kan, dia manage. Oke hari ini beli ini, beli itu. Memang nggak, kalau melihat dari sisi kelemahan itu memang nggak akan ada gitu. Bukan aja gini loh Kak Linda, bukan masalahnya kakak pro atau enggaknya pro ya, tapi kita bisa melihat dua sisi. Oke, kalau pro-nya bisa dimaklumi dengan alasan-alasan yang Kak Linda sebutkan tadi. Tetapi kalau misalnya kita merujuk, misalnya kayak Mina bilang tadi, harga minyak dunia, misalnya negara dunia itu kan turun. Berarti kan Indonesia juga harus ikut turun dong, bukan naik. Istilahnya kok ini negara jadi pembeda sendiri seperti itu sih. Seolah-olah yang tampil juga di negara luar, ini pemerintah terlalu diskriminasi terhadap masyarakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu soal
bagaimana sebenarnya gaji. Kalau misalnya di luar, kita bilang di luar, orang menaikkan harga barang, harga pokok, oke, ada have fun, karena memang harga gajinya udah standar. Loh kita ini, jangankan UMP, mungkin 1 juta aja 1 bulan itu, kalau kita survei lapangan Kak, yang kerjaannya itu nggak cukup loh. Oke. Nah itu maksudnya apakah layak nih harga pokok, misalnya harga ini dengan harga standar seperti itu, dengan gaji yang notabene masyarakat kita itu enggak pun UMP gitu loh. Penetapan UMP kita sudah kan berapa? Oke, 3, ya 3, sekian lah. 3,2. 3,2 seluruh pengusaha yang punya tenaga kerja lah gitu kan. Dia kan harus membayar tenaga kerjanya kan sesuai UMP dong. Enggak harus. Harusnya, Ini bicara harus kan? Ya, tapi kan bicara harus. enggak. Nah, jika dia tidak mencapai itu, maka pekerjanya harus apa? Lapor dong. Harus melapor kan? Melapor ke Disnaker. Karena haknya tidak tercapai. Hak gajinya tidak tercapai. Betul nggak? Nah, tapi faktanya kan mereka nggak melapor. Jadi mereka kayak ala daripada aku nggak ada kerja itu kan. Karena gini, kita diberi ruang loh. Itu yang aku bilang tadi. Kalau kita bicara UMP, pemerintah itu sudah menetapkan UMP bagi pengusaha yang mempekerjakan orang. Kan itu kan? Maka hanya pengusaha aja atau instansi? Ya kalau bicara instansi, begitu nanti instansinya dinaikkan, kita ribut lagi. Kita ribut lagi nih, di saat pemerintah kemudian menaikkan gaji pegawai, jadi ribut lagi kan? Kan ribut lagi nih, karena kenapa? Nanti bilangnya lah pegawai yang kerjanya cuma ngongkang-ngongkang kaki aja gajinya naik lagi. Karena kenapa? Itu kan jadi beban negara nih, ini kan beban negara. Di saat kemudian BBM-nya naik, gajinya dinaikkan, karena yang dinaikkan gaji itu bukan 1-2 orang loh. Ya kan, sampai ke pensiun juga kan, pensiunan juga naik gaji. Nah, yang lebih parahnya ini yang aku jadi sorotan aku gini. Anggota dewan yang hanya kerjanya 1 periode. Ya kan? Yang 1 periode kerja. Selesai dia bertugas, dia dapat gaji seumur hidup. Adil nggak? Dewannya nolak nggak? Mana mau nolak? Iya, makanya jadi pertanyaan, kalau mereka sayang sama rakyat di saat BBM naik mereka menolak, nah mereka nolak nggak gaji mereka seumur hidup? Sementara mereka cuma kerja 1 periode. Karena itulah yang aku bilang, tidak ada keadilan dalam kebijakan, bukan hanya di pemerintah, tapi dewannya sendiri nggak kerja untuk rakyat. Di saat mereka menerima nikmat untuk sendiri, mereka malah senang dong, nggak mereka tolak dong. Tapi kenapa di giliran BBM naik mereka keluar-keluar? Tapi di saat diberikan gaji untuk mereka, padahal itu justru menjadi beban negara. Dan yang bayar mereka rakyat. Kan jadi beban rakyat lagi. Harus bayar mereka seumur hidup sampai mereka mati. Sedangkan mereka tidak lagi bekerja menyampaikan aspirasi masyarakat. Toh hanya dapat 1 periode, belum tentu periode kemudian naik lagi dia dipilih kan. Tapi dia udah dapat gaji pensiun seumur hidup. Nah itu gimana coba? Itu menjadi salah satu yang sebenarnya yang harus kita perjuangkan. Jadi jangan BBM kita tolak, gaji dewan juga tolak. Dia hanya menerima gaji selesai dia bekerja selesai. Nggak ada lagi gaji pensiun tuh, nggak ada. Karena kenapa? Dia udah kerja. Bahkan selama dia jadi dewan aja dia nggak kerja untuk rakyat. Nah itu yang sebenarnya salah satu yang, karena gini, kalau kita bicara pada anggaran, pengeluaran anggaran negara, banyak anggaran-anggaran yang menurut kita tuh boros kan, boros. Nah itu tadi. Nah, kayak contoh misalnya, yang ngapain dewan digaji sampai seumur hidup? Orang dia cuma hidup 1 periode doang. Nah itu karena seumur berapa tahun dia mau hidup lagi ke depan kan? Nah, karena yang digaji itu sampai ke tunjangannya kan. Kalau sekarang digaji dia, berapa gaji dia? 30 juta misalnya. Tambah tunjangan bla bla bla, hampir 100 juta lebih gaji dia. Itu yang DPR RI misalnya. 100 juta lebih. Masa puluhan tahun kita harus gaji dia 100 sekian juta untuk puluhan tahun, dikali aja berapa jumlah dewan? Berapa jumlah dewan coba? Dari Aceh sampai Papua, berapa dewan yang harus dibayarkan? Nah itu maksudnya menjawab bahwa pemerintah hanya peduli kepada penguasa seperti itu. Tidak peduli kepada rakyat kecil. Nah, kalau rakyat kecil hanya minta stabilkan harga misalnya. Siapa yang menjadi ininya kita? Kita kan udah ada wakil tuh. Kan kita udah ada wakil. Tapi wakil ini yang gak becus ya? Iya itu dia, nah balik lagi. Karena gini, rakyat ini bisa apa sih? Ya kan di saat BBM naik, kita teriak-teriak, kita demo. Ya kan, kita demo. Habis demo sekarang udah ada mayat, nggak ada lagi.
Ya kan nggak ada apa-apa lagi, nggak ada efek kan? Nggak ada efek kan? Nggak berefek. Habis demo, apakah BBM turun? Enggak. Habis demo, apakah harga barang turun? Enggak juga. Tapi ada sesuatu yang kita dorong loh, gitu. Kita menolak, oke, semua orang menolak. Pada prinsipnya semua orang menolak. Tapi di saat kemudian penolakan itu kita lakukan, apakah itu berefek atau enggak? Enggak berefek. Karena kenapa? Karena efeknya itu tidak diikat. Karena kenapa? Ada dewan yang terima dan ada dewan yang tidak menerima. Ada yang menolak. Nah, yang kita sorot lagi adalah pada saat pembahasan itu, dewannya kenapa enggak berjuang? Ini malah wall out. Malah dia kabur, malah dia cabut dari ruang sidang. Ngapain kami ngomong, tapi toh nggak diterima juga. Ya namanya juga berjuang kan? Ya harus dia perjuangkan dong, tapi sampai darah penghabisan bila perlu. Ya kan? Tapi ini enggak, malah keluar dari ruang sidang, keluar di luar, ya kan? Bahkan kemarin yang di Banda Aceh ada dewan aktif Kota Banda Aceh ikut demo. Ya kan? Pertanyaan saya, dia udah diberikan ruang loh. Dari pendemo jalanan dia naik jadi dewan, diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, malah dia nggak berhasil di sana, keluar lagi di jalan. Kan lucu, artinya apa yang mau saya sampaikan? Perjuangan dewan itu yang sudah diamanahkan oleh rakyat, ayo dong, gitu. Perjuangkan nasib rakyat. Kalian itu sudah digaji, diberi ruang di sana. Jangan lagi kemudian di saat kemudian BBM naik, lempar kepada masyarakat. Oke, kita nggak terima nih BBM naik, suruh masyarakat demo, itu nggak benar gitu. Nah, itu nggak benar. Dalam arti kata apa? Kita sudah gaji dewan di sana. Yang pengambil kebijakan itu ada di sana. Yang menolak kebijakan itu ada di sana, bukan di kita. Itu. Karena kenapa? Dia sudah legal di sana, digaji di sana. Nah, hari ini disuruh masyarakat untuk demo, untuk menolak, nggak efek. Ya nggak efek ya, karena udah menjadi batu rasanya. Nggak efek gitu, nggak efek. Makanya saya sendiri misalnya, kali ini saya udah jenuh gitu. Saya sendiri jenuh. Jenuh dalam arti kata gini. Udah sering kan, udah tiap tahun kan. Kita ini bukan hidup di zaman ini. Saya dari zaman Soeharto udah hidup. Iya kan? Okay. Dari zaman Soeharto saya udah hidup. Dari zaman Soeharto saya nonton TV di rumah tetangga saya udah rasakan. Ya kan? Dari saya sekolah nggak pakai alas kaki saya udah rasakan. Artinya apa? Dari pemimpin, setiap pemimpin itu semua ada kebijakan yang tidak berpihak. Itu aja. Dan ada kebijakan yang tidak berpihak. Namun bagaimana kemudian kita bisa merubah itu. Oke, saya menolak. Dengan penolakan ini, tapi harus berefek. Tapi ternyata nggak berefek. Oke, saya terima. Kalau saya terima, berarti harus ada catatan untuk pemerintah. Catatannya apa? Ya, saya bilang tadi, pemerintah harus mengontrol pasar. Harus mengontrol, berantas mafia. Kalau saya itu, berantas mafia. Itu yang terpenting. Karena mafia inilah yang kemudian menyebabkan persoalan-persoalan pelit itu yang terjadi di lapangan. Masalahnya ya, pemirsa Inongso di rumah, catatan itu apakah memang digubris sama pemerintah atau tidak. Tapi faktanya banyak hal-hal yang memang tidak dilakukan, hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Jadi memang kayaknya kesannya nih ya, BBM naik dan semua itu memang pemerintah menyuruh masyarakat Indonesia untuk sabar karena biar masuk surga semuanya. Amin. Susah biar masuk surga ya semuanya. Oke, baik, terima kasih Kak Lingga atas waktunya, menarik sekali ya, panas-panas dingin ini kita diskusi soal BBM ya, sebagaimana cuaca hari ini panas. Ya, sangat panas, tapi jangan lupa tonton terus ya podcast Inongso di setiap hari Rabu. Yang penting tetap semangat. Ya, yang penting tetap semangat. Dan jangan bersyukur. Lupa like, share, and subscribe juga. Oke, Kak Linda, thank you for everything. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.